Ada seseorang yang saat ini selalu merindukanmu guys, siang dan malam merindukanmu. Tentunya kalau ada orang yang rindu sama kita, itu karena memang jarak yang jauh mungkin ya guys, atau tidak ada komunikasi dalam waktu yang lama, atau ada keinginan untuk memulai kembali pembicaraan, tapi tidak bisa diwujudkan. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan kabar dia yang selalu merindukanmu. Untuk ke-12 zodiak sign ya guys, all zodiak sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di bulan Januari 2024, yes. Oke, ada seseorang yang saat ini selalu merindukanmu guys, siang dan malam merindukanmu. Tentunya kalau ada orang yang rindu sama kita, itu karena memang jarak yang jauh mungkin ya guys, atau tidak ada komunikasi dalam waktu yang lama, atau ada keinginan untuk memulai kembali pembicaraan, tapi tidak bisa diwujudkan. Itulah alasan yang membuat orang kangen atau rindu, oke? Oke. Itulah tujuan dari readingan ini aku buat untuk kamu. Bagaimana keadaan dia atau kabar dia saat ini yang sering sekali merindukan kamu belakangan ini ya guys, oke. Karena aku bicara dengan banyak orang sekaligus, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya. Jangan terlalu dimasukin ke hati. Dan ini masuk dalam kategori mini video yang durasinya singkat-singkat saja. Aku tidak akan keluarkan kartu-kartu klarifikasi dan tidak ada video extended ya guys, oke. Kita akan langsung mulai saja. Aku akan ambil semi Celtic deh untuk dapat gambaran lebih jelas atau lebih detail tentang readingan kabar dia ini ya. Oke, tapi kita akan mulai dari oracle dulu seperti biasa. Ini akan menjadi petunjuk untuk pesan kamu ini. Halo, kalau pandai Almighty God, kalau pandai Archangels, Holy Spirit, come to this reading. Please bless this reading. For all zodiac sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Kabar dia, orang yang sedang difokuskan yang menonton video ini, yang belakangan ini sering merindukan. Ini dia. Apa katanya guys? Healing heart. Oke, ada healing from heartbreak. Oh patah hati. Berarti kamu bikin patah hati seseorang ya guys. Dan kemudian dia sedang berusaha untuk menyembuhkan hatinya. Ini lihat, ada kayak cewek sedang menjahit patahan hati. Ini hatinya kayak patah, symbol love gitu, patah di tengah dan kemudian dijahit. Ya kayak lagi mencoba untuk recover atau menyembuhkan perasaannya, menyembuhkan hatinya ya dari sebuah patah hati. Freedom from toxic relationship or addiction. Berarti patah hati ini adalah tumbal dari sebuah kebebasan dari hubungan yang toksik. Memang harus terpisah karena kalian saling meracuni. Aku lihat di sini dengan munculnya toxic relationship di sini berarti saling meracuni, atau salah seorang dari kalian selalu menebarkan racun, meracuni yang lainnya ya. Jadi memang pilihan yang paling tepat adalah kayak break up, istilahnya menjauh dulu supaya racun itu tidak menyebar lagi atau tidak mengganggu ya. Dan dalam masa-masa break up ini, disitulah healing the heart atau kayak jahit hati tadi mulai dilakukan ya, memperbaiki. Karena kalau dilanjutkan terus pun itu akan semakin memberatkan ya, hati akan semakin hancur katanya. Oke. Toxic relationship or addiction. Antara kamu yang toksik ke dia atau dia yang toksik ke kamu, atau kalian berdua ketika bersama itu energinya toksik ya, kayak saling meracuni. Tapi yang jelas ada satu orang yang sedang menyembuhkan perasaannya. Dia yang paling merasa tersakiti dalam cerita ini. Oke. Ayo kita lihat kartunya guys. Halo, hai kalau pandai Almighty God, kalau pandai Archangels, kalau pandai Holy Spirit. Please bless this reading for all zodiac sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Kabar dia yang selalu merindukanmu
even sudah disakiti tapi masih tetap kangen ya guys. Pernah ngerasain yang seperti itu nggak sih guys? Kayak itulah keadaannya aku lihat di sini. Benci-benci tapi rindu. Kalau gua ingat semua yang lo lakuin ke gua, aduh, rasanya kayak nggak masuk akal deh kalau saat ini gua rindu sama lo. The Six of Wands ya. Ini victory ya guys, menang. Jadi kayak pulang perang dan dia dalam keadaan menang. Yes, The Star ya. The Star ini Aquarius kartu. Aquarius punya kartu simbol dari solusi juga. Light at the end of the tunnel. Jadi kayak memang berakhir, masa-masa kegelapan berakhir, dan kemudian di ujung sana ada cahaya. Dan di cahaya itulah dia baru bisa menjahit tadi hatinya. Karena di dalam kegelapan dia gak bisa menjahit hatinya. Oke, The Page of Wands. Tapi masih tetap ada harapan ya. Oke. Ini orang kayak menyesali yang pernah terjadi di antara kalian berdua. Sangat menyesali toxicity devil ya guys. Mari kita lihat dulu zodiaknya, karena ini untuk all zodiak sign. Capricorn, halo. Aquarius, halo. Taurus, Virgo, Capricorn yang paling kuat di sini guys. Sama Aquarius ya. Oke. Tapi dia kayaknya belum jera deh. Masih belum jera. Jadi once aku selesai jahit hatiku ini, aku akan tawarkan kembali untukmu. Kayak begitu ya guys. Karena crowningnya the Page of Cups, dan ini kartu offering, menawarkan sesuatu even dia nggak yakin dengan yang dia tawarkan. Because every page is baby card, artinya kartu anak bayi, katanya kartu bocah, kartu yang ragu-ragu, bimbang, goyang ya. Tapi this is the subconscious mind, atau yang paling penting crowning dia adalah setelah nanti hatiku ini pulih dan aku bisa merasa jauh lebih enak, aku akan kembali berjibaku denganmu. Bisa jadi alasannya adalah rasa penasaran. Kenapa penasaran? Ya, this is should be happiness relationship. Tapi kenapa ujung-ujungnya justru malah menyakiti, saling menyakiti, atau aku yang tersakiti begitu. Dia ini kayak hanya kesannya penasaran sih aku lihat ya guys. The Ten of Cups, The Four of Wands, kemungkinan besar ini adalah pernikahan yang lagi off untuk sementara waktu karena ada devil di sini. Devil ini biasanya candu ya guys, atau apapun itu yang berbau toxic dalam sebuah relationship. Kayak ada janji yang mau dia buat bahwa berikutnya aku tidak akan biarkan peristiwa seperti ini terulang kembali. Tapi bukan dengan cara tidak kembali ke kamu, atau bukan dengan cara menghalangi kamu masuk ke dalam hidupnya. Karena tujuannya adalah berbaikan atau berbalikan. Because the focus is the Four of Wands. Kayak mau memperbaiki keadaan setelah dia berhasil menenangkan diri atau menyembuhkan luka hatinya ini ya. Dia kan masih mencoba atau berusaha lagi katanya untuk bisa menghadapi kamu, atau untuk bisa menjalani hubungan ke depannya, tapi dengan cara yang lebih realistis. Ini orang kayak merasa bahwa aku mungkin terlalu baperan, aku mungkin apa-apa terlalu drama, terlalu dimasukin ke hati. Mungkin itu yang membuat aku selalu merasa tersakiti. Dia ini kayak nggak sadar bahwa ada toxicity di sini ya, the devil. Sebenarnya keinginan dia untuk kembali mengulangi lagi, mencoba lagi, itu pun candu guys. Dan itu lagi-lagi adalah pertanda atau simbol dari kartu devil toxicity ini ya. Dia tuh nggak sadar kalau keinginan dia untuk lagi dan berkali-kali berurusan dengan kamu adalah candu. Oke. The Star ini kayak solusi terbaik. Yes, dan kemudian The Star memang jarang sekali disukai oleh manusia. Setiap kali universe memberikan solusi untuk manusia, itu biasanya manusia nggak suka, karena manusia punya caranya atau solusinya sendiri, tapi memang tidak punya kemampuan untuk mewujudkan atau merealisasikan. Mungkin solusi dari dia adalah hilangnya toxicity ini di antara kalian berdua begitu. Tapi ternyata devil masih tetap bercokol ya nggak sih? Dan kemudian solusi dari universe adalah menjauhlah atau menghindarlah dari devil atau dari toxicity. Tapi dia nggak suka dengan cara itu guys. Dia maunya dengan caranya sendiri. Jadi bayangkan ada orang yang sudah sampai di ujung terowongan, kemudian jahit hati, kemudian balik lagi ke dalam terowongan gelap ya. Dan selama dia menjahit hatinya itu, dia selalu kepikiran sama kamu. Dia selalu mengingat-ingat tentang kamu. Kalian yang sedang menonton readingan ini guys, yang resonate dengan readingan ini pun gak ngerti kenapa ini bisa jadi toksik ya. Artinya kamu gak ada niat untuk menyakiti dia, kamu itu gak ada niat untuk
bikin dia menderita dalam hubungan ini, tapi selalu saja setiap kali kalian bersama itu saling menyakiti. Ya. Beberapa di antara kalian mungkin sedang berurusan dengan pasangan karmik. Karena The Page of Pentacles itu adalah learning guys, tapi tadinya muncul di bawah dan sampai saat ini belum muncul di kartu yang besar. Ya karena memang belum belajar dari masalah yang telah berulang kali terjadi, maka situasi yang sama tetap terulang. Ya. Page of Wands ini minor arcana, artinya orang yang bikin ya, manusia yang bikin. Dan kemudian The Star adalah major arcana, universe yang bikin. Universe bilang pisah, dan kemudian dari sisi dia bilang no, ini harus kembali dan harus diperbaiki. Dan tak kenapa aku ngerasa sakit hati yang dia rasakan sama dengan sakit hati yang kamu rasakan. Kalian berdua tuh saling menyakiti dengan cara yang berbeda. Dan harusnya kamu pun paham tentang The Star ini. Selama energi devil masih ada di antara kalian berdua, kalian masih akan tetap saling meracuni satu sama lain. Devil major arcana juga, datang dan pergi divine timing. Dia tidak akan selamanya ada di sini. Dia tidak akan selamanya berdiri tegak di sini. One day ini akan pergi. Dan menunggu ini pergi guys, karena ini major arcana, begitulah caranya melihat tarot. Kalian berdua harus separate, terpisah. Di masa-masa terpisah nanti, you will do something to yourself. Kayak dari sisi dia mungkin menjahit hatinya, kamu juga mungkin menjahit hatimu, but in a separate place. Tempatnya beda, bukan bersama-sama. Dan ada urgensi kayak we need to heal one to each other. Kebersamaan ini harus segera diwujudkan untuk kita bisa saling menyembuhkan. Ternyata enggak, setiap kali udah mulai sembuh, kembali mendekat akan datang luka yang sama, akan datang heartbroken yang sama, rasa sakit hati yang sama. Jadi pesan ini untuk kamu. Kabar dia masih belum menyerah atas hubungan kalian yang sudah berakhir ini. Dia tahu ini sangat menyakitkan dan toksik sekali, tapi dia belum jera. Menurut dia bisa perbaiki. Tapi apalah daya, kamu yang melihat readingan ini, kamu yang tahu bahwa hubungan di antara kalian berdua itu di tengah-tengahnya ada the devil guys. This is not good for you. Oke, jadi ketika nanti dia mendekat ke kamu, seharusnya kamu yang bisa bersikap lebih bijaksana. Ini baby guys, ini kekanak-kanakan, bocah. Page, mudah-mudahan kamu bisa jauh lebih dewasa sesudah melihat readingan ini. Selama masih toxic, we should be separate. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan ya nggak sih? What's meant to be is meant to be. Karena energi akan selalu fluktuatif, tapi tidak untuk 6 bulan ke depan ya. The King of Pentacles ini adalah King of Reality, logic guys, berpikiran logis, melihat fakta. Dan kalau orang dalam keadaan the Page of Cups, dia nggak mau lihat fakta. Dia hanya menginginkan ingin mewujudkan apa yang dia mau. Dan kamulah yang diminta untuk bisa lebih bijaksana gitu deh ya, dalam menghadapi keinginan ini orang untuk nanti mengulang kembali atau mencoba memperbaiki hubungan kalian. Kalau kamu oke kan, kembali masuk dalam devil. Kalau kamu oke kan. Tapi kalau kamu bilang no, stay away, aku tidak mau, oke, maka the King of Pentacles muncul dari sisinya dia di sini, dan itu akan jauh lebih terasa balance ya di antara kalian berdua, karena tidak perlu ada saling menyakiti lagi. Oke guys, itu aja yang aku punya untuk kamu. All zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars, diri dengan kabar dia yang selalu merindukanmu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu lagi diri dengan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah.